Gimana nih FPL musim minggu ini? Saya triple kapten Saka. Sama. Gue kapten Saka juga. 3 chance tidak ada yang gol. Marmus. Kok bisa 4 gol gak ada Saka? Bingung gue. Marmus juga gak ada apa-apa. Ya kan masih ada lawan Crystal Palace. Iya Saka Di home. juga. Iya. Saka belum tentu main. Saka Oh, cedera. Kalau Nah, misalnya tiba-tiba Marte Ya, tadi kayaknya kayak di rest sih. Kayaknya Karena di kemarin rest. di tackle sama si Davis, si bajingan yang kartu merah, kena ankle, terus kena es batu. Nah, gue gak tau main apa enggak. Iya. Ya Allah, gue triple kapten loh. Masalahnya kan weekend ada lagi. Sama. Santai, tenang. Apa? 3. Gue mending Merino tau gak? Tapi itu gue ada Martinelli. 2 dong, poinnya kok 3. Gue golin, Martinelli golin. Kan belum ditarik 60 menit kan? Tapi Martinelli golin. Oh, Sakanya Saka menit 50. Oh ya 3 ya benar 3. 3. Oh iya. Kok bukan 2 sih? Kan 1 poin harusnya. Kan triple. 1 poin kan triple Oh, kapten. triple. Iya benar. Triple. Benar. Kalau dia nggak quadrick besok. bener. Tumben-tumbenan kemarin kakinya bau sumpah. Depan gawang 2 kali, rim 2-3 kali. Mau assist pun kena. Maksud gua kalau mau kayak gitu gol 2 dulu cedera enggak apa-apa dah. Iya. Enggak apa. Makanya. Nah udah, ini serba-serbi IPL Game Week 33. Kita sudah tinggal 5 game menuju ke ending season ini. Let's go, kita mulai. Ya, sebelum gue mulai jangan lupa subscribe karena dukungan kalian adalah yang membuat kita terus menjalankan podcast ini. Subscribe adalah bentuk dukungan yang paling sederhana, nyalain notification bell-nya. Dan masuk ke semua sosmed kita, follow juga. Karena kita mau ada event nih, mau ada nobar yang di daerah Jabodetabek bisa ngumpul, kita ketemu seru-seruan bareng. Di mana mulai? Lokasi masih belum, ini makanya pantengin dulu nih. Oh iya, pantengin Makanya dulu. pantengin Iya. sosmednya. Saya juga nggak tahu, guys. Laganya laga Spurs lawan Liverpool. Liverpool sama Liverpool lawan Chelsea. Gitu 2 game. MU? Gitu. MU enggak? Oh. Enggak. Ngapain papan bawah, Rim? Hari ini gue juga temenin sama teman-teman gue tersayang. Ada gue oleh Alatas. Kalau lu suka Chelsea dan fans Chelsea, bisa follow IG gue @olehalatas. Dan ada Karim Nasar. Kalau lu suka kerusuhan dan keributan, bisa follow sosial media dia @karimnasar. MU. Kalau lu suka, lu fans Arsenal, pengen tahu berita Arsenal, Bang Basya di sini punya akun Arsenal @arsenalfolks. Dan kalau lu suka bola overall, Ini Suka kalau suka keributan keributan. Ini kalau suka keributan. Kalau suka fakta, kalau nggak terima fakta boleh mampir. Iya. Ngomong fakta apa adanya Gua aja. separah-parahnya gua. Bang Gundo. Pandit diaspora. Separah-parahnya gua nggak pernah buka opening. Gua pandit lo kardus. Gua nggak pernah. Enggak ada. Kalau dia gue pandit lah karena. Lo nonton deh guys konten ini guys. Menurut astagfirullahaladzim. Nah, kita langsung Tapi yang aja dapat hadiah dari gue seneng tuh. masuk Iya, ke betul. match pertama, match yang tidak ada arti juga, match yang kurang penting juga ya. Yes. Yang nggak penting bilang aja udah ngapain. Jadi gua. menang kalahnya juga tidak berarti Oh, apa. sangat penting, Le. Hah? Lu sangat penting, Le. Ipswich lawan Arsenal. Itu mendelay juaranya Liverpool. Oh, Kalau iya, itu iya, Liverpool iya, menang, iya. Ali berdiri di atas meja. Iya. Itu penting itu Bangga banget. mendelay Gunanya satu mendelay minggu, aja ya. mendelay satu Iya, minggu iya, gitu. iya. Minggu depan saya nggak datang ya guys ya, izin. Iya gue juga Pak. Arsenal dengan form terbaiknya baru saja menggagalkan remontadanya Real Madrid. Dengan form terbaiknya datang ke Portman Road melawan tim asuhan Kieran McKenna yang tim yang naif, tim yang berani, tim promosi yang sangat berani. Kayak Burnley musim lalu. Ya, sama Persis. kayak Burnley. Persis. Sangat berani dan di babak 1 mereka nunjukin itu sebelum terjadi kartu merah. Nah. Main sangat terbuka, makanya gol Arsenal banyak di transisi kan. Ada Buat deh. Arsenal, ya buat tim-tim besar di saat lu dikasih momen transisi itu masalah. adalah apa ya? Fasilitas lah. Betul. Atau privilege Iya. gitu. Akhirnya menjadikan beberapa gol terjadi dari situ. 2 gol ya, 2 gol awal ya. 2 gol dari awal. transisi ya. Sebelum siapa? Liv Davis. Ada yang kartu ada yang merah. dari build up, ada yang momen awal transisi, salah gitu lah pokoknya. Iya. Enggak pure transisi sih. Nah, 4-1 yang menarik dari Kosong. 4-1 ini. Sorry, 4-0. 4-1 itu siapa ye? 4-1 ye. Oh, itu Hah? siapa ya? Aston Villa. Aston Villa Sorry. Newcastle. 4-0. Nah, yang paling menarik dari game ini adalah Leandro Trossard yang dipercayakan di trial bermain di tengah. Yang mana Merino kembali menjadi nomor 8. Trossard main menjadi striker murni. Nah, gimana nih? Karena banyak banget di tim gue juga gitu nih. Di tim gue berapa kali kita nyoba Pedro Neto, nyoba Tyreek George, dan kali ini Trossard taruh tengah. Di tim Menurut lu gue gimana? nyoba Mazrui.
Cuma Ten Hag. Gimana, Mat? Enggak, gue ngeliatnya gini, sebenarnya ini kayak sedikit preparasi sebelum ketemu PSG ya. Karena di PSG ini kan Partey nggak main. Otomatis yang nomor 6 tuh pilihan yang paling visible lah Declan Rice. Makanya Merino dicoba untuk jadi nemenin Declan Rice bersama Odegaard di tengah. Mungkin mau dicoba mau lihat gimana koneksinya, terus chemistry-nya apa segala macamnya. Dan yang gue notice di luar skornya, pertama tadi bener Ipswich pertama-tama mencoba menang karena mungkin mereka masih kayak main di kandang, mencoba mendelay degradasinya mereka. Makanya mereka coba menyerang. Tapi yang gue notice adalah ketika mereka coba ngepres Arsenal, ya Arsenal selalu superior dari sisi number karena Odegaard-nya selalu turun ke bawah. Itu selalu jadi ketika Declan Rice main di nomor 6, Odegaard tuh akan selalu lebih sering turun. Dan menurut gua itu posisi terbaiknya dia dibandingkan di musim ini ya, dibandingkan dia mencoba ngebongkar lebih advance. Ketika si Odegaard turun, biasanya kalau nggak Merino yang agak maju ke depan atau Merino sama Trossard switch, Merino-nya ke depan, Trossard agak turun. Itu sering kejadian tuh di match kemarin. Dan lagi-lagi build up-nya Arsenal sempurna banget dari belakang karena si Ipswich enggak karena Ipswich benar-benar enggak dapat kesempatan untuk ngepres dapat. Dan itu juga terjadi sering beberapa kali Ipswich nyoba. Ya fair lah, salah satu tim dengan sistem build up terbaik itu Arsenal. Ya. Sempurna Pak oleh bahasanya. Oh di match kemarin iya. Mereka kan di waktu menang lawan Madrid itu sempurna. Oh di match kemarin menurut gue iya. Di match kemarin menurut gue iya karena beberapa kali juga Ipswich nyoba long ball. Berhasil tuh si pemainnya ngelewatin backnya Arsenal, entah itu Kiwior, entah itu Saliba, tapi lalu si kiper sweeper kita ini si Raya maju ke depan. Itu loh Pak Oleh ditambah lagi loh Pak Oleh. Loh bener dong kiper sweeper Iya dong. betul. Bener gak? Bener. Masa ditambah lagi loh Pak Oleh. Enggak, gue bingung gini, kalau lu pada momennya lu menjadi tim adidaya yang gede banget terus lu menang treble, lu udah gak bisa pakai kata sempurna tuh. Lu akan pakai kata apa? Oh, bukan kamu Tesaurus. Bukan. Gue mendeskripsikan apa jadi babak pertama itu. Terus berapa kali juga setiap si Ipswich recover di belakang, Arsenal bener-bener high press banget, gak ngebiarin si Ipswich untuk passing dari belakang. Makanya beberapa kali tadi coba long ball yang berhasil di ini juga. Ya Saka kemarin menurut gue sharp banget movementnya, tapi finishingnya bapuk. Ini finishingnya malah kayak ketukar sama Martinelli. Biasanya Martinelli musim ini kayak gitu deh, tapi malah ketukar Saka yang finishingnya bapuk banget. Tapi movementnya semua 1v1-nya bagus. Dia sering ke tengah juga. Saka 5 match belakang ini lagi coba Arteta dapat kayak free roll juga. Jadi dia nge-roaming ke tengah sering. Ya itu sih paling recapnya. Tapi itu yang gue gak seneng tackle-nya Davies lah. Itu gue mau ke Bang Gundo sekarang. Bang Gundo gue lihat di Instagram dia ngepost dia muji O'Reilly. Menurut dia O'Reilly lebih baik pada MLS atau Miles Lewis Kelly. Tahu lagi narasi begini. Gue ada data nih buat lo nih. Kan lo respon ya. Ya lebih banyak ya. Bukan, MLS adalah satu-satunya back atau defender di PL yang bermain lebih dari 15 game dan tidak pernah dilewati sekalipun. Damn. Kan kalau baru 2 game ya, baru 3 game 2 game ya O'Reilly. Ya, cuman gue lanjutin di komen-komen aja di orang-orang DM. Gak, sekarang tapi gue bilang gini, sekarang kita jangan ke O'Reilly, kita ke MLS dulu. Ya, bagus, cuman nggak itu kan ngejinx saja ya. Oh, ngejinx saja. Ngejinx saja itu masa nggak boleh sih kan? O'Reilly ini cetak gol. Dia cetak gol. Ntar kita lanjut ya. Dia cetak gol, ya iseng aja kayak kita tulis aja begitu. Adalah yang kebakar, adalah. Wah ini bagus. Dia memang baru, cuman MLS ini mungkin cerobohnya yang perlu di muda gitu. Dia emosional. 2 red card kalau nggak salah musim ini, betul nggak? 2 ya. 12. Enggak 2. Terus kartu kuningnya berapa kali juga. Jadi mungkin wajar anak kecil emosional. Ngasih penalti juga berapa kali. Iya, ngasih penalti. Nggak dilewatin bagus. Dan ini untuk percaya diri ya. Lagi-lagi lu juga bilang kan anak akademi ini yang nolong tim-tim gede. Salah satunya si MLS. Justru dia lebih step up daripada Zinchenko, daripada Richie Kala. Calafiori. Gue nggak tahu ya 50-50 ya. Calafiori. Tahu nggak flop? Iya flop lah. Cedera setiap main bagus lah, cuma cedera. Enggak, gini maksudnya gini, enggak, bukan. Dia ketika dikasih kesempatan dia bagus gitu loh. Iya, cuma dia emang injury prone. Iya, bukan ketika bermain jelek. Siapa dulu ya awal-awal? Lu lihat data nggak tuh, data di Roma dia injury. Siapa dulu ya? Iya, gue juga. Kan gue nggak enak, gue udah ngomong dari awal kalau dia injury prone. Gitu. Cuma ada yang nggak percaya. Ya cuman kembali ke MLS, menurut gue di musim depan harus dikasih
inti lah dia. Kapten. Jangan lah. Kalau kapten kartu merah 18 nanti nih, semaunya dia. Cuman Inti lah, udah harus inti dia. Udah harus inti Menurut gua sekarang. dia paling bagus di antara Cuman Zinchenko yang dan jadi kendala Calafiori. pemain muda kan ketika udah rest of season, masuk ke season barunya itu menjadi Ya, tanda tanya nih. Benar. Belum tentu dia bisa step up lagi atau justru malah dia melanjutkan tren yang menurut gua salah satu cara yang bisa dilakukan konsisten ya partner dia harus sama. Ya. Karena Dan pemain yang seperti gue ini perhatiin tuh butuh nggak apa? Anak bukan hanya pelatih yang punya honeymoon, anak akademi juga punya honeymoon. sama, iya begitu pasti dia momentum bagus. Rico Lewis juga sama ketika waktu itu bagus dikasih kesempatan. Iya. Tapi begitu momentum berubah atau rest of season, nah pairingnya ini harus tepat. Menurut gua pairing sekarang Arsenal yang sama Lewis Kelly ini jangan dirubah nih musim depan nih. Udah mereka nyaman banget main bareng dengan Saliba, dengan Gabriel, dengan Timber di kanan. Itu menurut gua udah pakem yang udah lu nggak usah rubah. Kalau ini pemain mau terus step up gitu, kecuali ya 1-2 kondisi misalnya ada pemain cedera ataupun perubahan taktik apa-apa, tapi secara overall ini harus dijaga momentumnya. Dan musim depan di banyak kompetisi, di FA Cup juga dikasih, di Liga Champions. Gua atau di Liga Champions dari awal musim main atau enggak atau gimana? Dia Kayaknya enggak deh setahu gua ya. Enggak. awal-awal enggak, tapi Iya kan? beberapa kali masuk sebagai sub. Iya maksud gua Itu inti 2/3 musim baru main dia. iya. Masuk sebagai pas lawan PSG. Iya. Jadi Tapi gue mau nambahin sih sebenarnya baik itu MLS maupun si O'Reilly, dua-duanya kan sebenarnya bukan pure left back kan. Bukan. Dua-duanya adalah O'Reilly midfield juga ya. Iya. Dua-duanya adalah midfield, dan gue juga ngelihat dua pemain ini di long termnya sebenarnya akan jadi midfield. Jadi memang sekarang emang karena spotnya yang pas untuk umurnya dia dan main dia di left back, yaitu akan jadi nilai plus buat mereka berdua gitu. Jadi pertama versatility-nya dapat, ketika dibutuhkan bisa main di sana. Tapi gue ngelihat dua-duanya ini punya potensi sangat besar jadi starting di tim utamanya di klub masing-masing. Cuman bedanya adalah gue lihat O'Reilly ini pertama dia punya postur yang tinggi kan, dan dia itu yang gue suka dari O'Reilly sebenarnya, dia tuh movement masuk ke box itu juga bagus banget gitu loh. Sedangkan MLS ini lebih ke dia nih kayak ngacak-ngacak di tengah, box to box, destroyer. Jadi emang dua pemain yang punya karakter yang sama. Di Inggris juga kan. Jadi menurut gue dua pemain ini si O'Reilly susah banget. O'Reilly Inggris juga. Nggak usah Inggris. Apa nama-nama Scotland sama nama UK. Coba cek deh. Nama UK. Inggris. Ini O'Reilly. Jadi ya kalau ngeliat sekarang head startnya emang menurut gua MLS masih di atas O'Reilly. Karena mainnya lebih awal. Karena main lebih awal, tapi menurut gua dua pemain ini Dan punya dua beda profil menurut gue. dan beda profil. Dua pemain ini akan jadi menurut gua akan jadi starting di dua tim Arsenal maupun City di beberapa tahun ke depan. Ya setuju. Gitu loh. Ini paling menjanjikan sih. Mungkin kita lanjut di sesi untuk Everton aja game deh. lagi, ini balik ke game Ipswich. Salah satu pemain yang dipastikan atau diprediksi akan ngegolin adalah Martinelli. Melihat form dia yang bagus banget di Bernabeu. Pemain yang sering gue seneng banget lihat pemain itu. Pemain yang sering dikatain, yang tidak diapresiasi, yang banyak lah, El Nunduk lah atau lah. Sekarang gini, kita sama-sama memahami bahwa Martinelli kualitasnya memang begitu. Memang segitu aja. Tapi gue dari dulu juga sering ngomong, di tim itu nggak perlu semuanya hebat, tapi lo butuh pemain konsisten. Pemain emang nilainya 7, tapi dia selalu memberikan. Kayak Giggs di MU tuh. Selalu memberikan 7 setiap gamenya gitu. Dan menurut gue Martinelli adalah pemain yang seperti itu. Lo setuju nggak? Setuju gue setuju. Bener, kalau lo punya tim mega bintang, nggak mungkin semuanya bakal jadi mega. Contohnya kayak misalnya di mana misalnya contoh pas Arsenal Invincible ada Lundberg gitu kan. Contohnya kayak misalnya di City ada Henderson di Liverpool. Iya, Henderson di Liverpool. Grealish. Di Chelsea, di City. Havertz waktu itu. Havertz segala. Havertz bapuk anjing. Maksudnya kayak gitu loh, maksudnya enggak, gue ngerti. Timo Werner, lu bahas Timo Werner. Werner. Bapuk juga itu. Iya maksudnya pasti gitu lah. Iya. Kan di musim champion, maksudnya 3 ini yang angkat tuh. Martinelli yang pasti didapetin dari fansnya kan satu, dia pasti lari, dia megang bola, dia pasti nyoba nusuk. Dia pasti lari, dia pasti nyoba nusuk. Dia pasti lari, pasti nyoba nusuk. Bobby Mikel lah kalau Chelsea. Ya. Nah, iya nggak mana kayak gitu lah. Kalau di MU itu berat, nggak ada soalnya. Nggak ada. Ren Giggs, Anderson. Gitu. Anderson kalau MU. Gila nggak tahu Anderson deh. Ini O'Shea. O'Shea. Garen O'Shea. Gary Neville lah. Gary Neville jago. Gary Neville, O'Shea. Enggak, O'Shea tuh dipakai mulu loh. O'Shea tuh bukan cadangan loh. Neville underrated ya, maksudnya orang jarang ada yang appreciate Neville loh. Neville underrated loh. Neville tuh lebih kayak nggak ada right back Inggris yang
yang kayak bagus. waktu itu lagi sepi aja. Sepi, iya. Nggak ada Kan kompetitor. masih ada, Iya. Iya. Pas Walker datang orang gila kan Walker. Iya. Terus ini nih back Inggris kayak begitu kan. Nah, kalau kita ngomongin Gary Neville, Ini Phil ngomongin Martinelli. Martinelli. oh iya kalau kita ngomongin Martinelli, Martinelli ini menurut gua nggak pernah segitunya menghina dia karena gua ngerasa tiap gua nonton nih kalau eye test lumayan, cuman problem dia emang di box kan. Problem dia emang kok nggak nge-shoot. Bukan gitu. lumayan, B aja. Iya B aja nggak kayak kok dihinanya segitunya. Iya. Nggak, Gitu kan. kalau mungkin kan Kayak Sancho lah. Ya misal B kayak aja. Saka nih. Enggak. Lah terus Kalau Sancho kok mainnya kurang tapi dipuji gitu. Itu kan yang kita bingung. Kalau Martinelli gue ngeliatnya Gini. kayak Garnacho. Kalau Martinelli gini, gue ngeliat dia BTW udah nyetak gol 50 gol di Arsenal. Kayaknya Rekor keempat setelah Fabregas, bla bla bla, pokoknya dia nomor 4. jelek banget rekornya. Iya, pemain termuda nyetak 50 gol maksudnya. Time. Dan gini, problematika Martinelli adalah kalau bilang tadi konsisten, Le. Gue ngerasa apalagi terutama ketika kemarin Saka sempat cedera ya. Dia itu nggak step up, dan problematika dia adalah ketika dia ketemu lawan tim yang main low block, Apa dia nggak punya skill? dia sangat sulit ngelewatin 1v1. Oke, dia sprint bagus, tapi di 1v1 sangat sulit di season ini terutama, dan decision makingnya tuh jelek banget menurut gua. Makanya dia disebut El Nunduk. Sebenarnya bukan karena dribbling. Kadang lu dribbling perlu nunduk. Kayak pas lawan Madrid, lu kan running sama Fran Garcia kan. Ya lu dribblingnya perlu nunduk di situ karena untuk aerodinamis ya lu perlu sprintnya itu perlu nunduk lu supaya lebih kencang. Cuman yang kita masalah adalah momentumnya, timing kapan lu nunduk. Ada momen ketika lu lagi counter, lu tuh harus heads up, lihat kanan kiri, oh siapa yang maju di kanan, kapan yang maju di kiri. Nah, itu dia sering jelek di situ. Dan tadi kapan momen lu shooting, kapan lu momen lu dribbling, dia sering kurang konsisten di situ. Tapi kalau dia lagi di peak performance ya, dia deliver. Cuman apakah konsisten satu musim, dia belum ada di fase itu. Makanya mungkin harusnya trajektorinya setelah ini harusnya naik ya. Semoga aja begitu. Ya, Begitulah. Ya. Ya tadi kita berhasil ngomongin Nico apa Nick O'Reilly sih? O'Reilly. Nick O'Reilly. Nick O'Reilly. Bukan Nick O'Reilly, O'Reilly sama-sama menjadi penyumbang gol City 2-0 ya. Ya. 2-0 melawan Everton di Goodison Park yang sangat meriah kemarin. Kalau lo perhatiin tribunnya benar-benar semuanya tuh tifo, banner. Kayaknya memang mereka mau sedih banget gitu. Itu stadion yang sangat tua kan. Iya. City berhasil menang 2-0 melalui gol dari O'Reilly dan Kovacic. Kepleset. Kovacic ya. Udah berkali-kali di City gol kepleset. Iya. Tapi bagus shootnya. Pemain yang Kovacic ini pemain yang waktu di Chelsea gua kata-katain dia pakai nomor punggung 8 kan. Iya. 8-nya bekas Lampard kan. Iya, Tapi dia nggak bisa nge-shoot. Iya. Dulu Lampard sama Oscar tuh. Tapi Iya. Oscar bisa nge-shoot, dia nggak bisa nge-shoot. Dia nggak bisa. Gue bilang nggak boleh di Chelsea punya nomor 8 nggak bisa nge-shoot. Di City Golin shootnya banyak. gokil gitu loh. Tapi ini tim perlu pemain kayak dia sih. Mungkin Iya. orang lihat di pas-pasan, tapi menurut gua average player kayak dia nih cukup punya pengaruh yang signifikan, terutama usianya 30, 29, 30 gue lupa. Konsisten gitu, rate-nya 7. Ini kayak tadi kita bahas tuh, Kovacic tuh masuk ke situ tuh. Iya. Bukan yang suka 10 atau main jelek. At the moment musim ini awal season juga lawan Chelsea dia golin kan menit penutup Iya. tuh. Iya, Ya, betul kan? long Gol shot juga. Ya, long shot juga. Dan beberapa kali juga dia jadi pembuka gol atau penutup gol. Cuma kembali ke Nico, ini pemain yang gila, keep the bola kuat banget. Muda loh. Dia kurus kan? Cuma megang bolanya kuat, bagus. Dia bisa nahan badan, masuk ke box keren. Dan ini menurut gua salah satu pemain yang lebih menjanjikan daripada si Rico Lewis. Mungkin McAtee secara skill oke, tapi belum dikasih kesempatan. Ya. Oscar Bob juga sama. Cuman nih yang bakal musim depan jadi pemain inti. Di Piala FA aja dia cetak 2 gol 2 assist kalau nggak salah total. Itu kan dia yang long play Itu mode sebenarnya kanan apa kiri sih? kiri. Oh kiri. Kiri. Berarti Gvardiol yang masuk ke dalam tadi. Yes. Oke. Gitu. Yang problemnya City sebenarnya kan di kanan. Karena kiri lu cukup secure dengan Gvardiol kan. Enggak juga. Kanan nggak ada Gini, orang. kalau menurut gua, kalau sistem seperti City ya, butuh pairing back yang bagus atau enggak yang solid. Kayak misalnya Gabriel sama Saliba tuh. Nutupnya mereka paham karena City suka ganti-ganti. Kadang tuh ketika dia maju nggak ketutup gitu. Emang harus pairingnya yang cakep gitu, yang ngerti lah, yang connect. Iya. Terus kembali kiper Ortega menurut gua sangat tepat ketika lawan Everton. Nih kiper bagus,
Lu one on one lawan Ortega tuh Ada menurut gua heading susah. siapa tuh? Ya itu. Gila itu. Dia kalau soal one on one menurut gua one of the best. Oke. One on one ya. Lu 1 lawan 1 duel sama dia. Ederson masih gampang lu golin. Ortega itu susah banget. Garnacho. Gimana? Kapan yang mana? Emang golin ya one on one? Final Eva. Itu Maino doang yang golin. Maino juga. Oh. Ya 1 gol dari 100 peluang nggak apa-apa lah. Cuman keputusan tepat sih mainin Ortega lawan Everton, terus musim lalu kita ingat lawan Spurs juga, itu juga bagian taktikal dari Guardiola. Yang nge-save. Son, itu kan Ortega. Itu Ortega bukan Ortega Ederson itu, ya? itu Ortega itu pakai kaki itu Ortega. Wah, itu. Tim nggak tahu terima kasih. Son jahat, Son. Tapi emang ya gitu, cuman emang harus kiper cadangan sih dia ya. Jadi momen kayak gini nih, gue yakinin ntar sampai akhir musim ini dia lebih bakal banyak main. Ederson kenapa sih? Gua ngeliat Pep mainin momentum ya, dia tahu nih. Enggak cedera dia. Kayaknya nggak ada di Cedera bench. dia. Nggak ada. Boleh kita lihat. Coba deh, Cek. setahu gua ada di bench. Sengah gua ya. Nah, terus kembali ke match, alot gila sampai butuh menit 84. Dibilang muter-muter FC ya gue setuju. Iya. Cuman buat fans-fans City atau orang-orang yang ngatain Bernardo, lu harus terima kasih di match ini sih. Menurut gua dia keep up, bangkit. Oh nggak ada di bench kan? Oh, nggak ada, berarti bener Ada cedera. si Scott Carson. Iya, terus tuh di kiper tuh jago tuh 2 Liga Champion. 2 2. Sampai dan Kovacic menutup X1 dong. 2 kan di Istanbul. 2005 itu lawan Milan tuh dia kiper cadangan ya. Bener. Kiper, makanya dibilang dia 2 Champions League. Scott Carson guys, jadi dia ikut sama Liverpool. Di Liverpool 2005 remontada 2005. Treble Ikut lagi City. sama Treble City 2023. Iya. Nah, terus gol Kovacic mengunci kemenangan, dan kalau orang kaget, gue sih nggak kaget dengan mode akhirnya Guardiola di Liga ya. Musim lalu 14 game Nah, gue berturut-turut. mau bahas nih. Guardiola lawan Moyes. Yes. Tidak Tidak terkalahkan. terkalahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Cuman 11, seri 12, beberapa 13, 2, 3. 14 kali ketemu. Berapa kali seri gitu? 2-3 kali. Hanya 2 kali seri, Iya. sisanya menang. Yes. Mencetak 32 gol. Yes. Hanya kebobolan 9 dan 5 kali clean sheet. Yes. Antitesis daripada David Moyes, Iya. Pep Joseph Guardiola. Tapi itu kan David Moyesnya di mana? West Ham. Iya kan campur-campur. Iya, paling banyak West Ham, paling banyak West Ham. Jamie enggak ada kan? Nggak. Tapi emang sebelum di Everton 2 tahun terakhir tuh West Ham tuh abis mulu sama City. Dan Haaland hat-trick Haaland hat-trick di Padahal kandang West Ham namanya? lagi bagus padahal. Iya. Iya. Kandang apa namanya? London Stadium. Di London Stadium tuh kan musim pertamanya Haaland tuh away hat-trick lawan si West Ham. Gue ingat. Terus musim setelahnya, musim kemarin sama juga. Gitu. Jadi emang kayaknya antitesis Guardiola kayak tahu banget nih. Ini Ini Haaland masih Kryptonite. sampai akhir musim. Kejual deh yang di FPL. Ganti aja. Nah, udah terus ya gue yakin City akan spot UCL, nggak akan. Gue tadi nanya sama dia nih, sama Gundo. Ini kan spot UCL tinggal 5 nih. Tinggal kejar-kejaran, 3, Sisa 3 lah ya. Arsenal sama Liverpool lock ya. Lock. Tinggal yang ngejar Forest, Newcastle, Chelsea, City, Villa 5 yang Villa. ngejar nih. Menurut dia yang masuk siapa? City, Dari 5 itu 3 siapa? City, Chelsea, Villa. Villa. Bukan Newcastle. Bukan. Kayaknya aura Champions League walaupun lagunya Europa League pas lawan PSG tuh masih Itu nempel. berat banget Iya. tuh. Masih Itu berat nempel. Nah, ini gue mau bahas nih, kemarin di Villa Park Aston Villa berhasil memukul Newcastle 4-1. Memukul loh ini. Gue selalu bilang, Gue mau TF Oli Watkins gak jadi, anjing lah. selain Anfield ada dua kandang yang nggak bisa diremehin. Villa St. Park. James Park dan Villa Park. Iya. Ini 2 kandang nggak bisa diremehin. dan Old Trafford. Villa Park bangkit lawan PSG kemarin. Iya. Itu bangkit beneran loh. Bangkit. Serem banget itu. Kok comeback loh, udah kalah 2-0, Ya, sayang 3-2. memang belum masih apek aja kan. Ya kipernya jago banget itu. Dan dari nuansa Italia. yang sama, semangat yang sama dibawa lagi lawan Newcastle. Newcastle lagi gacor-gacornya. Bukan hanya dikalahin 4-1, secara permainan Kalah. dihabisin, diobok-obok. Gue nonton tuh 20 menit terakhir. Ya, lu 4-1 logikanya gimana sih? Lu akan keluar dong si yang kalah. Iya. Iya kan? Enggak. Nggak bisa keluar yang kalah. Nah, lo nonton Tapi juga emang pembelian Aston Villa nih perlu diapresiasi ya. betul. Perlu Januari, Iya, Januari Iya, ya betul. kita balik Rashford, Asensio, terus Malen, Malen, Disasi. Morgan Rogers bisa sih nggak kepake. di mana-mana kayaknya nggak pakai. Bisa sih nggak kepake. Morgan Rogers terus bagus, Ian Ian Maatsen. Terutama lini depan ya itu lu lihat Rashford kayak gua ngeliat 5-6 tahun yang lalu. Iya. Gila mainnya.
Emang dia main jago. Emang dia main jago guys gitu. Tapi menurut gua 20 menit pertama itu Newcastle. Iya, low block banget sih 20 Villanya. menit pertama gila. Terus kipernya Aston kan juga overrated kan dia kan. Dia kiper overrated. Siapa Emi? Emi. Ada apa? Ada masalah belum Emi? Iya. Tersinggung lo sama Emi. Jujur ya, gue sekarang gak tau gue benci banget sama kiper. Kenapa? Terlalu Kelakuan. terlalu di hype menurut Kelakuannya apa? Kagak, lu kalau kompetisi di dunia ini cuma negara, nih kiper god. Iyalah. Karena butuh di negara kiper-kiper kayak gini. Kalau di klub mungkin gue bisa setuju overrated, tapi kalau di negara Terus, Rip? Nah, gue ngerasa Isak tuh babak pertama nggak bisa klinis. Bingung, dan menurut gue babak pertama sedikit ada permainan wasit, gue ngerasa. Sedikit ada permainan wasit untuk Aston Villa, gue ngerasa. Enggak lah. Terus? Lo benar. gue diem sih. Mati Nah, lampu. benar. Nah. Iya sayang. Akhirnya di mana gue ngerasa pas babak kedua baru Newcastle benar-benar dikunci total. Cuma babak pertama gue ngeliat babaknya 50-50 banget orang. Yang golin duluan kan Newcastle kan? Iya. Iya Newcastle duluan. Iya. Newcastle golin duluan. Enggak dong. Villa dulu dong. Enggak, Villa dulu, habis itu Newcastle sama-sama. Fabian Schär. Coba ya. Villa dulu. Iya sih. Gue ingat Enggak. Watkins 33 detik. Iya, Udah. Watkins abis itu 33 detik. disamain Gua masih Fabian ingat kok. Schär. Watkins itu 33 detik Abis udah itu gol. Madsen dan Iya. Burn Oji. Abis itu Enggak. Onana. Fabian Schär kartu kuning dulu baru Watkins golin. 30 detik udah ngegolin. Gol Fabian- tercepat musim ini. Fabian Schär kartu Lihat kuning. sini. Enggak, Wisa. Lihat sini. Fabian Schär Wisa Lihat Brentford sini. 20 detik. Lihat sini. Fabian Schär kartu kuning dulu baru Hey. golin. Enggak, gue enggak bilang. Watkins 33 Kagak, detik. gue nggak bilang Newcastle Lu nggak golin nonton. duluan. Gue nggak bilang Aston Villa golin duluan, gue bilang gue nggak bilang Newcastle golin duluan, gue bilang Fabian Schär kartu kuning dulu sebelum golin. Oh, ya Gue mungkin bilang kalau begitu, iya. Maksud pengaruh dengan kartu kuning itu kebobolannya nih pengaruh. Oh enggak. Oh, ngeles aja. Gue ngerasa Aston Villa ini salah satu tim yang menurut gue orang-orang pada tidur. Ya, underrated lah. Underrated parah gue ngerasa. Ini tim solid loh. Ujung nih solid, tau gak sih? Lo ngerasa Well coach. kiper. Emi Emi. Martinez. Ah, ini Terus backnya back biasa. Tyrone Mings sama Konsa sama Pau Torres biasa. Pau Torres loh. Biasa. Jago Pau Torres. Terus? Menang Europa League sama Villarreal lawan MU. Back kanan Back kanan. Cash bukan. Cash ya benar. Cash sama McDonald. belum ada yang jelas tuh. Madebit. Anak-anak kecil biasa. Kiri Madsen sama Digne. Nah, Gelandangnya bagus. gelandangnya Tielemans, Morgan. McGinn, Ramsey, Onana, Jacob Ramsey. Jacob Ramsey, Asensio Morgan bisa di Rogers, tengah. Asensio, gelandangnya bagus-bagus. Nah, kanannya ada Bowen di situ. Bowen West Ham. Pol. Kanannya siapa? Ya? Karena itu si ada Bailey, McGinn. Iya. ada Bailey, McGinn, McGinn. Rashford bisa di situ. Ah, Kiri sorry. Berarti si siapa namanya? Leon Bailey bener. Bailey ya. Benar. Dulu kan sih itu yang ke Arab, Diaby, siapa? Diaby. Musa Diaby. Musa. Strikernya Watkins sama udah gak ada Duran Sama Malen. Sama Malen sekarang. Bagus. Nggak macam-macam nih tim Mas. Tapi kalau Duran kemarin bisa menang, bisa ngalahin PSG tuh. Enggak lama menurut gua. Kalau ada Duran, Enggak lah. super Belum tentu, subnya Mat. Duran. Belum tentu, Mat. Bisa. Enggak. Duran faktor X bos. Faktor X bro. Ya, Rashford udah faktor Z di atasnya. Di bawahnya dong. Enggak dong di atasnya. Dong. Ya, ini itulah. Nah itu gue ngerasa maksudnya Aston Villa Newcastle gue jujur agak kaget karena gue dukung Newcastle karena gue ngerasa Aston Villa kalau ketemu tim yang fisik nggak begitu bisa berpengaruh nih si Unai Emery ini. Kan ada kipernya. Apa? Ya hatta kipernya mau ngadu-ngadu, cuman akhirnya pas gue nonton lagi, gila Emery nih ya. Well coach kalau dikasih waktu ya. Iya, master class parah. Gue ngelihat Emery ngelatih jelek cuman di Arsenal guys. Tau gak sih? Lo bukan enggak Gue ngelihat gini. dia jelek cuman di Arsenal. Bawa final UEL loh. Emery menurut gua emang ini, menurut gua dia emang spesialis tim-tim yang kayak Aston Villa, Villarreal, Arsenal. Valencia, Sevilla. Ketika dia ngelatih tim-tim yang kayak gini, Semuanya Villa loh itu. iya. Iya. Ketika ngelatih tim-tim kayak gini, wah top gila. Tapi ketika dikasih tim-tim yang besar, dia kan baru ngelatih besar baru 2, PSG sama Arsenal. Dua-dua flop. PSG dia nggak bisa dibilang gagal karena menang liga, tapi siapa sih yang nggak menang liga sama PSG? Iya. Ada. Tapi dia gagal di KPI-nya sesungguhnya yaitu juara Champions League. Di Arsenal amburadul. Jadi memang Final gak sih? emang ada pelatih yang lu Siapa? emang capable di tim-tim yang begini. Dia emang belum bisa buktiin di tim-tim yang David levelnya. Moyes. Tahu nggak siapa? Iya. Satu lagi siapa? Ini yang bakal kayak gitu ya. The Zerbi. Bisa jadi. Oh iya. Bisa jadi. Ini bakal pelatih yang Marseille terbang-terbang sama dia. iya maksud gua ketika masuk ke tim besar
Dia di Marseille udah berantem loh. Lu tuh tinggal tunggu waktu, dia bakal cabut. Ini Antonio Conte 2.0. Iya, bakal cabut, udah berantem, udah kemarin lebaran gak dikasih libur pada hawas, pada gahar tuh yang Isam tuh. Nggak boleh libur, suruh latihan. Yang Islam. Ya pokoknya semuanya nggak ada libur lebaran. Nggak ada ini, nggak ada itu, pokoknya berapa kali tuh udah mulai nih. Wah, ini gue bilang nih Conte nih, the next Conte nih. Nah, coba guys terus komen menurut kalian Villa punya chance gak nih untuk masuk UCL atau Newcastle lebih gede chance ya? Feeling gue Newcastle secara atau poin City. sekarang Newcastle lebih tinggi. Iya. Oh, jadi lu nggak ngitung Villa untuk Champions League? Aku Newcastle City. Oke. Lima kan pasti nih. Tiga lagi. Tiga lagi. Oh berarti Aston Villa, Newcastle City. Forest Chelsea kalau nggak? Forest Oh kalau nggak Forest lah. Chelsea nggak? Chelsea nggak? tapi jujur lagi lah gara-gara apa? Jadi kita bahas Chelsea sekarang. Iya, berapa match ke depan Chelsea kan berat banget. Iya. Gue nggak ngerasa Chelsea dengan fixture itu ya. Kalau bisa sih keren banget. Remontada itu namanya. Tapi kalau misalkan nggak, Capek iya. Kayak nggak bisa sih. Kayaknya Gue juga ngerasa nggak bisa. Makanya penting banget untuk Chelsea menang Conference League. Lu bayangin nggak penting banget untuk iya. menang lawan Ipswich kemarin. Iya. Sepenting itu. Iya. Karena lu harus ngalahin tim kecil kalau lu mau Iya. poin gede. Iya. Kemarin kita remontada guys di Craven Cottage 2-1, bener-bener remontada bos. Jadi kata-kata ini jadi disliveran semua hal remontada. Siapa yang Kita mampus? punya tas Fans itu. Madrid. Mampus lo. Chelsea yang datang ke Craven Cottage, derby yang sangat dekat ya, satu kecamatan ya. Oh gitu. Satu kecamatan. Lo kalau dari Craven Cottage, Hah? lu lihat ke atasnya ada Stamford Bridge. Jalan kaki dong. Enggak jalan kaki. Ya kayak dari Tebet ke Cawang deh. Oh iya deket. Deket Naik banget, motor. deket banget. Deket banget. Nah, Satu kecamatan derby yang jadi sejarahnya juga gitu sebenarnya tuh Stamford Bridge dibikin untuk Fulham. Tapi nggak jadi disewa. Akhirnya bikinlah Chelsea gitu. Kayak Liverpool Everton lah, sedekat itu. Duluan Everton kan. Di babak 1 Chelsea sampah. Fulham benar-benar nunjukin giginya, tim yang well coach ya, Marco Silva. Tim yang berani membangun serangan dengan sangat apik. Ada Iwobi di sana, Pereira, Anthony Robinson, Muniz. siapa namanya strikernya? Tete. Enggak, bukan. Si Jimenez. Jimenez striker Tulan yang berani turun juga. Tete. Berani build up play. Tete jago bukan banget kastanya main ya, Tete ya. Ah, Ya Tete biasanya kan kastanya kan. Tete tapi jago banget. Jago kemarin. Jago banget Tete. Brand lain. Namun babak kedua Chelsea langsung bikin sub. Babak pertama kebobolan dari James Iwobi. out. James out, James jelek banget mainnya. Yang masuk adalah Sancho dan Sancho sama siapa ya? Tyler George Enggak, George terakhir. terakhir. Sancho sama Malo Gusto. Gusto gantiin James, Sancho gantiin Madueke. Iya. Sancho ini jadi dikatain loh, sumpah. Yang paling mending sama ini Sancho. Iya. Serius gua. Siapa yang ngatain lah? Di kadar Chelsea ya, di kadar Chelsea. Oh iya, kalau di kadar Di kadar Chelsea paling mending Sancho. Nah, di babak kedua kita main all out. Gua nggak bilang bagus. Main all out tapi pun nggak sebagus itu juga. Gitu loh. Sampai di menit 80 gue bener-bener sumpah. Bener-bener udahlah goodbye UCL gitu loh. Nah, barulah si Tyreek George, seorang winger bocah, kalau pada nanya ini papa yang nulis kan di mana? Sukayo Baka. Iya, Sukayo Baka. Mirip banget nih Panggil dia kayak Sukayo adek, Baka. kayak adek. Karena dia adeknya Bukayo Saka ya. banget. Dia adalah winger akademi kita, anak yang sangat baik dan baik juga, alim, baik. Oh, akhlak. Anak cupu lah. Akhlak, gitu. akhlak. Anak cupu beneran. Anak cupu Oh, beneran. baik Lihat juga. interviewnya anak cupu. Dia sebenarnya purely winger, cuma berapa kali sama si Maresca dicoba menjadi nomor 9. Enggak, nomor 9. CM. Nomor Rim jangan tabrak-tabrak, nomor 9. Iya kadang-kadang CM juga. Enggak pernah. Pernah di UCL. Enggak pernah nomor 9. Lah gue nonton lah ya. Astagfirullahaladzim Karim. Yang diganti itu selalu strikernya. Dia main tengah. Ya lanjut. Ayo. Udah. Dia berhasil membuat satu gol yang menurut gue gol striker banget ya. Gol yang benar-benar pakai insting gitu loh. Gol pakai kaki Kanan. pakai kanan, padahal dia kayak kiri. Jadi weak footnya dia. Nggak pakai ngelihat gawang, langsung ke pojok gitu. Nah ini membakar semangat juga, kita main all out. Dari seluruh squad Chelsea menurut gue yang ngasih 100% setiap game cuma 2 orang, Enzo sama Caicedo. Ini orang 2 memang nggak salah jadi kapten. 2 orang ini karena memang ngasih segalanya setiap game gitu loh. Dan karena berkat mereka berdua lahirlah golnya itu. Gol yang jadi secara sequence Caicedo ngerebut bola dari belakang, press resistance, nahan bola, 1-2 sama Enzo, sampai Enzo ngasih low cross ke Neto. Gol yang ingetin golnya Drogba lawan Everton, inget gak lo? Ingat.
yang pakai baju putih. Yes, Bener-bener mirip. Tapi kan bukan Palmer pre-assist. Apa? Palmer pre-assist itu. Oh iya, Palmer dulu. Jadi Caicedo, Wantu ke Enzo, ke Palmer ke Enzo lagi, baru Enzo ke Neto. Gol yang coba kasih skor dong golnya please guys. Ya 4. Kasih rating lah. Jujur. Gol 8. Cuman 8 jadi 10 karena waktu di menit 93. Ini baru Oh, iya. fair. Iya. Lu? Kalau Ya nggak bisa Mat, kalau fairnya ada 10 lo harus 10 Mat. Enggak, gue 9. Enggak, gue bilang kan 8. Gue Gua bilang 8 golnya, tapi karena Fair di menit 93 jadi nambah 2. Kalau Karim coba mau denger dari Gue Karim. 9. Gue pengen denger dari Karim sebenarnya. Gua orangnya adil pastinya. Gua objektif 3,14. Enggak serius. Pai dong. Puji dong. Pai yang matematika itu nggak sih lu yang Oh Rumus iya. Pai. Puji dong. Ya lumayan. Ayo dong. Lumayan lah. Hah? Lumayan lah ya Di lawannya. MU enggak ada yang bisa kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bisa? Enggak ada. Ada yang bisa salto nggak di mana? Oh iya benar. Ya udah. Nggak, itu golnya keren guys, keren. Keren kan? Gue suka. Gol-gol kayak begitu, gol-gol yang udah jarang kelihatan. Itu golnya gol-gol kita kalau main FIFA tuh nggak? Iya, gol-gol udah mentok nggak ngeliat gawang deh. Iya. Puter balik badan Gol tendang. ngasal. Itu bola ke arah Leno loh. Ke arah mukanya Kenceng Leno. itu. Jebret. Gue juga ngasih gol kalau daripada kena muka ya. Takut. Tapi kenapa gue kasih 9? Karena satunya buat performance-nya Palmer. Stinkers. Stinkers. 1000 menit gak golin. 1000 menit lah gak golin. Le. Stinkers. Tapi pre-assist. bau anjing enggak. Pre-assist lah. Sampah parah demi Allah. Pre-assist lah. Nggak, Ada beberapa nggak, akun nulis, "Nah, ini dia baru pemain overrated yang pernah 90 gua." menit dia main. Itu Bagusnya di pre-assist doang. Iya emang Sisanya bapuk. emang Paule. Gue nggak tahu Palmer kenapa. Gue tadi setuju kata Paule awal-awal. Lo Emang tau kalau nggak yang minggu lalu kenapa gue bilang nggak? Kenapa? Sebenarnya gini Mat. Lo kan minggu lalu gue meragukan mereka eye test Palmer karena gue. Kan gue juga. Emang dulu ya? Iya. Gue nebak kalau mereka itu jarang nonton Palmer. Betul. Oke. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena dia selalu ngatain Sancho. Gue pikir dia nggak nonton. Lo ngerti nggak? Oh. Karena kalau dia nonton, dia lihat Sancho nggak bapuk. Oke, benar. Ya masuk akal. Nangkep nggak? sampai sekarang gue katain. Walaupun nggak bapuk. Sampai sekarang gue katain. Hatta Stinkers. dia nggak main. Palmer bau sampah. Kan makanya bener Paule, banyak youngster yang ada honeymoon periodnya. Enggak. Ya cuman kan tetap kembali harus kasih kesempatan dong. Enggak lah, Palmer 1,5 musim bukan honeymoon lah. Enggak. 1,5 musim. Si Kalau Maresca kasih kesempatan dong kalau kayak gini. Ini kan tanggung jawab pelatih. Enggak, ini either Palmer, kalau prediksi gue either Palmer cabut atau Maresca dipecat. Boleh sih Karena Arsenal ada 90 juta. Gue ngelihat Palmer di setengah musim awal itu bagus karena Chelsea belum mengadopsi 100% sistemnya Maresca. Jadi masih ada sistemnya Pochettino di sana. Bermain cepat, terbuka, ya kan? Di situ Palmer bersinar. Ya. Di saat sistemnya Maresca berjalan, bermain Susah. ngontrol, bermain dengan tempo rendah, Palmer sucks. Sama-sama biru loh Palmer. Dan mungkin dia nggak cocok ke City karena itu kali sistemnya. Iya. Sama-sama Bisa biru jadi. loh Palmer. Masa nggak mau dateng sih? Boyhood club Kalau loh. di City kan mungkin kayak emang dia nggak ambisius aja. Siapanya? Iya, Palmer. Wallahi gue wallahi Nggak ini kelihatan nampung fight. parah Palmer. Nampungnya Mason parah. Mountnya kemana? Iya mungkin cocok kalau di Kurang MU geser cocok. Alafu. Ente Nggak. kurang ke tiang sono. Tapi dia. gua- ya sip. Gue jadi Arsenal sih Ciki bid 80-90 juta. Nggak mungkin. Ciki bid kalau nggak jadi mungkin. Arsenal. Palmer juga Tapi nggak gue mungkin yakin terima. Palmer gak bakal cabut. Nggak tahu ya. Yang bakal cabut Maresca. Yakin gue. Iya sih Gini loh, kan. gue bilang Maresca bakal cabut bukan karena Palmer doang, karena gue yakin musim ini kita nggak dapet UCL, nggak tahu kenapa. Feeling. Dari segi permainan jelek banget permainan. Chelsea jelek banget di bawah Tapi mau Maresca. sampai kapan Paule? Gini loh, setengah musim pertama tadi gue bilang itu sistemnya belum 100%. Di saat sistemnya belum 100%, bermain sangat baik Gue mau nanya, turning point sistem dia itu 100% di mana? di Desember. Enggak, maksudnya pertandingan apa kok tiba-tiba switch Udah, itu cepat? di Desember. Tiba-tiba bermain lambat, rapi, pelan, gitu loh. Gini loh, dulu Minim kan Kayaknya habis kreativitas. Spurs gak sih Le? Delay bola juga nggak sih? Iya, delay bola. Gesture pemain juga nggak sekayak dulu. Gesture tuh agak. Pemain udah mulai ngeh kali. Wah, bangsat juga nih buat. Kayaknya kalau pemain gua udah nggak ada nggak- yang kayak Abis lawan Spurs gak sih? Abis lawan Spurs yang comeback 4-3, tuh, yang yang 4-3. Iya. Gue ngerasa di situ udah mulai Iya, bisa drop tuh. Drop. Nah. padahal Chelsea yang awal season yang lawan Brighton itu enak banget. Itu Pochettino banget. Enzo, menurut gue di situ gue masih mau ngedebatin deh. Enzo, McAllister, Declan, Bruno, menurut gue bisa lah didebatin. Ini mana mereka mainnya dari ini
sini running behind semua. Wah, itu enak banget tonton. Ih, kalau sekarang kurang ya. Kurang Sekarang banget. kurang banget, jadinya nggak diiniin. Dan Cuman, yang jadi bikin ini juga, kok nggak ada satu pemain yang kelihatan lebih menonjol, ya nggak? Nggak ada, Kayaknya semua rata stuck gitu. Jadi kalau bagus semua, kalau jelek semua. Ya nggak ada yang satu konsisten menonjol yang bisa ngangkat atau yang semangat yang fight. Ada 2 orang. Yang gitu. Ya itu dia, cuma maksudnya Enzo Caicedo kan bukan, mungkin kayak gua ibaratnya kayak Palmer musim lalu. Palmer kan kelihatan konsisten sendiri. Bintangnya lah. Ya, yang ada yang dilihat gitu loh. Yang gendong ya, gitu kan. Gak ada ini satu pun. Nggak ada. Pemain penggantinya juga Sancho bagus. Tapi gue harus kasih apresiasi Maresca dalam penggantian pemain. Dia berani ganti pemain. Kayak kemarin tuh 45. James jelek langsung Gusto. Di menit 45 langsung ganti. Itu dia berani. Dia ngebaca. Tapi Itu gue respect. Pochettino jelek. Kayak gitu jelek kalau Pochettino. Palmer Palmer kenapa? sampai sekarang susah Emang banget gak ada diganti. gantinya kan gak ada Felix. Ya, cuma kan maksudnya bisa coba alternatif lain. Kalau ngeliat Palmer nih nggak works. Palmer Seperti nggak works mati loh. lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Ya, kalau ngeliat Palmer nggak works kan Nggak, biasa. ada pressure dari board untuk mainin Palmer. Gue nggak tahu kenapa. Karena kalau gue jadi pelatih gue drop. Iyalah. Gue jadi pelatih Lo harus ngeliat pemain drop lah. stinkers kayak gitu. Iya, bau drop kayak lah. gitu. Gua Drop lah. Gue drop. Apakah dia bakal menurut gue, tapi nggak, gue feeling gue Palmer ntar UCL lawan siapa sih? Florentina. Bukan. Enggak, rapid. Rapid. Apa? Iya, bakal situ dia bakal dimainin dan di situ bakal golin, habis itu confidence balik di Premier League jadi jago lagi. Itu mimpi gue udah 3 bulan. Enggak Lawan terjadi. Legia. Lawan Legia aja hancur-hancuran anjing. Lawan Legia Udahlah. Lawan Lawan Legia Legia kalah aja. tai banget itu si anjir. Lihat ya guys, kalian lihat klip. Next match Chelsea UCL, Palmer bakal golin. Ntar dia bakal balik lagi ke performanya di Premier League. Jadi sisa-sisa game terakhir dia balik gitu. Sisa game-game terakhir dia golin 4 lah. Oke. Ya udah, kita ke game selanjutnya. 4 Game GA, yang kurang guys. penting juga, pertandingan papan bawah antara Man United lawan Wolves. Ada apa sih Man United? Abis remontada lawan Lyon. Nggak, kita nggak mau bahas itu, kita belum bahas loh itu loh. Hah? Kita belum bahas itu, kita nggak bahas itu aja. Apaan? Remontada itu. Ini bahas dulu deh. Lawan Lyon gila-gilaan. Silakan. Em. Wallahi gua hampir nangis. Pastilah hampir nangis. Gue aja kemarin hampir nangis. Kalau lawan Gua Madrid cuma aja Premier hampir League loh. nangis. Bukan Hah? knockout loh. Iya. Bukan perpanjangan waktu. Bukan 2-0 ke 4-2 ke 5-4. Jadi emosional boleh ya kalau kita ini. Enggak, cuma- Boleh, cuma enggak kayak perfect Udah. ini. Iya, enggak, udah. Perfect kan tim lo enggak kan? Enggak. Ya, Kita kan ya, kebantu kan wasit. bulan 4. Kita kebantu wasit gitu. Di situ nggak ada perbedaan. Gua nggak tahu. Emang jadi kalau misalnya MU lo harus ngelihat fisik tuh nggak ada gitu. Fisik tuh nggak punya. Dimana itu satu kunci terbesar untuk lo survive di Premier League. Dimana lo harus punyain tim yang fisiknya bagus juga. Kita nggak ada. Nah kalau di Eropa League kita nyantai. Mau lu kira orang-orang yang di Europa League kagak mau juara dengan lawannya sama kayak gitu? Fightingnya sama lah. Beda nggak fisiknya, Sama. tapi fisiknya nggak separah itu. Physical Sama. aspek maksudnya. Physical aspek. Oke. Physical aspek itu nggak separah itu. Udah dia akuin, Amorim pun ngakuin. Kalau misalnya fisik kita tuh masih, fisik main gue tuh masih belum bisa survive di Premier League. Ya. Itu dia. Dan akhirnya benar kita di Europa League nyantai banget mainnya ini banget. Ya Allah, Nggak, saya tapi memang kan IPL paling fisikal. Iya, paham. Cuman kan harus kondisi lihat ya. Gue ngelihat Amorim ngingetin gua sama Ancelotti 2007 di Milan. Itu persis kejadiannya, hancur di Liga. Dia all out nyiapin semuanya itu di Champions League. Nah ini sama nih. Dia sadar bahwa lu nggak bisa apa-apa lu. Aku gak tahu nih gue bakal kalah di EPL. Mau lawannya si Wolf, mau lawannya siapa. Cuman gue nyiapin satu ramuan khusus 3 game ke depan di Europa League yang gue yakin banget pasti menang. Iya, tapi bukan berarti ngebuang lawan Wolves lah. Lo buang. Lawan Wolves Ini kita terakhir kejadian, ketemu Le. 2-0 Ini loh. kejadian long time ago, Le. Di ini UCL. Well ketemu Atletico. MU belum pernah kalah tahu gua. Ketemu Bilbao tuh masih kapan? Masih 2 minggu. Iya. Lu kan juga harus menyiapkan komposisi terbaik lu ketika lu di WL. Ini gue flashback zaman Milan 2007, hancur di liga, hancur-hancuran. Lu bisa juara Liga Champion dengan standar pemain kayak gitu. Itu disiapin ketika main di Liga Champion, perempat final, semifinal, mainnya gila. Bener-bener taktik semua pemain itu disiapkan. Udah lu di sini. Menurut gue excuse itu. Gua Purely ngelihat karena hal apa- yang lo omongin ini Iya. bisa diaplikasikan kemarin lawan Wolves. Loh, enggak, justru di liganya dilepas. Kalah. Apa yang lo sebutkan Iya, bisa paham. bisa dijalankan lawan Fa- Wolves dan tidak mengganggu WL. Mengganggu menurut gua.
Cedera, Kita contoh kita udah Bruno ketemu. di drop. 2 minggu. Paham, Bruno kita nggak tahu. Kita udah ketemu sama Wolf, Amorim kalah. Kalah. Sebelumnya 2-0 lagi. Ini bagus 1-0. Jadi lu Kita upgrade. lu Iya. tahu nih kondisi. Nih, Amorim kan lihat benchnya coba kemarin yang main. Emang lu tahu tuh main yang baru? Frederickson. Nggak tahu. Wallahi jago banget. Nggak. Taruh fokus dulu. Nggak. Jadi Dia 10 tahun dia depan. tahu nih, oke pemain melihat squad secara keseluruhan. Kalau squadnya oke, gue setuju sama lu. Wolf bukan sebagai halangan. Bruno di drop beberapa pemain. Nah itu di UEL mainnya malam Jumat, lu akan ketemu lagi nih tim di weekend. Dan tambah lagi lu nggak bakal degradasi. Jadi lu di liga lu mau dapat apa? Lu mau ngejar apa? Lu mau ngejar papan kelasnya 10, lu mau 11, lu mau 12, lu mau 9, 8, lu gak bakal kejar. Angkanya gak bakal dapet. Makanya gue tau, oke gue liga gue lepas, mainin pemain muda. Gue tahu hasilnya akan kalah atau seri, kalau menang alhamdulillah. Tapi gue mau di WL, lu fight. Lu juara, gue punya ramuan khusus di WL. Ya, gue setuju soal itu. Gitu. Jadi gue inget banget, mungkin Chelsea waktu era Di Matteo juga sama. Walaupun gak secara taktikal ya. Iya. Tapi kondisi udah setengah jalan. Iya. Lu udah masuk perempat Iya, final. prioritas pasti cup. Sama Pasti. gitu. Jadi gue ngelihat nih pelatih punya karakter, dia sadar diri dan akan menjadi pelatih yang panjang di MU dan sukses menurut gue. Amin ya Allah, amin. Ini gue suka karakter pelatih kayak gini, dia tahu nih kapasitasnya, tahu diri, nggak pakai ngeles A I U E O. Dia tahu ya udah kalah ya udah. Tapi gue UEL akan ngasih piala. Amin ya Allah, kabul ya Allah, saya butuh ya Allah. Tapi sumpah. Ya. Yang gue cinta dari Amorim adalah dia mencoba pemain muda. Ya. Ini mana sekarang akhirnya gue sadar problem MU tuh ada satu lini yang kita udah nggak harus problemnya itu back Bagus kok back. dan wingback. Cukup Menurut oke. gue itu dua. Enggak, wingback masih kanan. Iya kanan kita masih arguably masih punya Amat lah. Nanti akan main. Amat bisa di drop ke situ Iya. anggapannya. Enggak, tetap harus beli menurut gue. Iya walaupun masih harus beli, cuman maksudnya kita punya Yang butuh banget CDM. Maksudnya ya. prioritasnya jadi bisa digeser gitu. prioritasnya Iya. bisa digeser. Oke, di saat lo punya duit untuk 3 posisi, apa aja? striker. Nomor 9 Iya. antara Zerkzee sama Højlund siapa yang dibuang? Højlund. Højlund Kita Kalau suruh berapa chance kita Stinkers suruh ya? jadi admin sosmed. Berapa Oke. chance Stinkers? Captionnya bagus-bagus. Iya. Højlund buang, berarti beli 1 striker. Terus itu striker. Terus inside forward satu lagi Betul pasti. Itu dan CDM. dan kiper. CDM? Apa? CDM? Apa? CDM? Wallahi kiper berat. Wallahi. Hatta CDM gitu Rodri. Siapa ini Busquets wallahi berat. Ente gak sadar berat gila. Onana. Wallahi berat. Tapi gol Wolf keren banget makanya. Oh iya. Gol lu mau kiper siapa susah itu. Itu masih saveable loh menurut gue. Waktu De Gea ke save itu. Guys, Oh iya. fun Waktu De fact, Gea ke save itu. itu free kick tactical foul. Ya Allah, mudah-mudahan gue ngalahin Fiorentina di UCL ya. Itu tactical Fiorentina foul. Aduh. lagi bagus banget season ini. Lu kalau tahu itu benar-benar tactical foul. Kita ngoper salah, Mansuri kalau nggak salah. Salah ngoper. Wolf enak nih zoom. Erikson dari belakang. Deng bro. Tactical Erikson biasa aja gitu. Oh, gue bilang, gue tepuk tangan. Profesional foul. Iya, profesional pas. Free kick kok gue nggak enak. Gua bilang, anjing nih. Bilang, Masuk aja. Onana Dan tuh- Sarabia itu emang set piece taker. Onana Iya ya. dan Sarabia baru masuk. Sarabia ini baru masuk anjing. Gue benci banget anjir. Baru masuk deh. Ambil nih free kick. Onana tuh sebelum diambil free kick di zoom terus pala. Lama banget. Kita sebelum free kick maksudnya tapi udah tengil banget. Garnacho nyamperin Wolf. Sosok nguping terus datang ke Onana ngasih tahu apaan. Ya itu kenapa dia nggak save Terus gara juga itu. salah satunya tuh, iya tuh. Gak ada terus gak diatur pagernya kayak gimana. Anjing. Sumpah. Kapten siapa semalam? Siapa semalam kapten? Erikson deh. Kayak gak punya nih kita kapten semalam. Coba kita lihat. Kayak semalam kita game pertama gak ada kapten deh. MU tanpa Bruno hanyalah ampas Oh, daki. enggak, tapi ya. nol. Kaptennya Lindelof. Tapi pas dia keluar siapa nih? Bruno masuk abis itu. Bruno main. Oh iya. Iya. Mas. Mas. Harusnya 0-0. Itu free kick udah qadar Allah. Iya. Itu qadar Allah parah. Cuman Frederickson gila. Siapakah dia
Jadi wallahi lu enggak tahu siapa dia. Jadi Fredrickson ini anak baik. Enggak ada Baik juga sama, cupu juga. Anak baik, cupu juga, alim. Walah ada fotonya. Walah ada fotonya, gue gak tahu kayaknya. Pokoknya putih, mirip Johnny Evans. Oke. Mirip Johnny Evans. Evans di mana? Kan masih di MU. Udah. Enggak, gue nanya serius. Masih di MU dong? Ya alhamdulillah ada, cedera ya. Oh ada. Pinggang. Kalau bisa yang panjang ya. Panjang. Pensiun kan abis ini. Sumpah Fredrickson jago parah. Passingnya. Ada di bench? Sorry. Passingnya Evans. iya nggak mungkin mah cuman ada di bench. menemenuhin doang. Cuman dia 10 tahun ke depan kita back nggak nyari, udah nggak perlu. Kita punya Euro bagus, Maguire top, Mazraoui bagus, Fredrickson, De Ligt bagus. De Ligt bagus, Lisandro, oh iya bagus semua deh. Eden Haven ya. Eden Haven itu jago banget loh itu. Bagi dong atuh backnya. Cakep. Shop yang bagus Bang gitu. Kita ngambil shop tahu sekarang kemana. Iya. Cido sama Eden Haven ya. Ada Cido. Cuman kalau Cido orang-orang nggak, gue tuh bego, gue tuh keselnya sama orang-orang di sosmed ya, langsung Cido lah dari starting. Ini orang masih muda. Kita nggak ngambil resiko. Kalau dia dari menit pertama dimainin, terus dia nggak gol-golin, lu mau nyari kambing hitam yang mana lagi? Dia tawarin kagak mau infonya. Enggak Pak, saya takut Pak. Enggak lah Pak, saya nggak mau Pak. Aja dulu gitu. Iya, dia aja dulu Pak. Saya masih muda Pak. Cuma kalau Hoylund gue bingung loh. Dia tuh striker yang berbeda dengan season lalu. Beda parah. Kita kemarin golin, dia maruk loh ya Allah. Wallahi maruk tuh orang. Gue balas dendam ke Garnacho. Waktu itu Garnacho nggak ngoper ke dia. Dibalas di match ini. Semalam sama. Gua gak nonton full sih. Dia lari, Hoylund Garnacho kosong banget nih. Kalau Garnacho dioper tinggal tengok. Enggak ada lawan. Garnacho enggak ada lawan. Kamu dioper sama dia. Dia memilih saya bisa. Gitu. Kalau nggak salah 20 game sampai 30 game 1 gol 1 Iya, assist. 22. Siapa? 22. Hoylund. Oh iya. 1 gol 1 assist. Berat. Tapi Amorim ini Tapi emang Hoylund itu gue inget banget waktu dibeli itu terlalu banyak justifikasi. Iya. Dia mentah banget waktu dibeli. Di Atalanta juga dia bukan inti. Baru 9 game. Iya, terus 4 gol doang. Sementah itu dibeli dan justifikasi terlalu banyak. Oh dia ini. The New Haaland. The New Haaland. Kan sama-sama Skandinavian dan nama-namanya ada H-nya. Kita kan juga mikirnya nggak cuma pas di Hoylund gue kira tuh problemnya Terus dikasih honeymoonnya di Champions League. Iya. Iya, honeymoon. Gue bagus nanya, loh tapi jadi. Hoylund kalau udah dikasih gol 1, golin terus. Selalu kayak begitu. Berarti masalah kepercayaan diri itu. Iya, kepercayaan diri. Ingat pre-season yang Arsenal. Dia obok-obok Eden Haven. Iya enggak? Ya Eden Haven. Haven dia obok-obok kan. Heaven-nya doang. Ya sekarang Haven coba aja lawan siapa? Mau lawan siapa? PD gua Vinicius. Mbappe. Ya, mat. Cuman ya enggak, kita harus bukan cari penggantinya sih. Enggak, soalnya lu pusing, lu tim gede. Tapi lu percaya striker lu umur 21. Iya. Kalau enggak, itu problemnya Chelsea juga sama. 21-nya enggak ada deh. Yang 21 diganti, 21 lagi yang Mendingan masuk. Greenwood ya? Mendingan Greenwood. Iya. Iya, gue mending kayak begitu maksudnya. Iya. Lu butuh satu, makanya gue bilang itu butuh beli siapa? Weghorst. Lagi. Oh lagi. Weghorst. Maksudnya profil kayak gitu kan. Iya, mesti ada satu kiper tuh. Voucher Kiper gitu. kan. Igalo. Iya, maksudnya Oliver Giroud. Kayak begitu. Zlatan Ibrahimovic gitu. Maksudnya kita tuh butuh striker-striker orang tua yang buat lu sekalian didik nih orang-orang. Buat 2-3 musim doang gitu. Buat 2-3 musim doang, iya. Gak usah satu musim deh, tiap musim kita ambil yang tua-tua. Kan ambil tua pensiun. Kita begitu aja gak apa-apa. Dengan kayak gini, lu berharap sama sekarang striker kita Hoylund 21 pokoknya kita di bawah 23 semua lah. Hoylund di bawah 23, Zerzi di bawah 23, Zerzi Cido di bawah 20. Sama nih, gue berdua sama dia nih sama tim Kayak, project nggak jelas. kalau udah tiga game begini, lu mau belajar ke siapa? Ya kan lu pusing. Amorim pun center mid dulu gak bisa golin anjing. Amorim dulu Ferran-Ferran mediocre Amorim dulu kan, iya kan. Dulu ada Van Nistelrooy mending bisa ngajarin Dulu golin. Van Nistelrooy iya mending. Iya sekarang siapa maksudnya kan? Relegated tapi Van Nistelrooy. Iya itu kan Leicester. Terus Amorim musim ini kalah mulu sama kompatriot dari Portugal ya. Nuno siapa? Nuno Espirito Santo, Vitor Pereira 2 kali, Marco Nuno 2 Silva. kali. Marco Silva kalah ya? Fulham sekali. Sekali kalah, sekali menang ya. Saya kalah sekali menang. Itulah. Leicester sama Liverpool gak usah dibahas kali ya. Apa mau dibahas? Arnold selebrasi iya bukan. Badannya jadi gede anjing. Hah? Kayak Balking ya, Balking. Gede gila badannya. Balking.
tapi dari depan sih spek, dari samping ada buncitnya. Tapi di foto itu body fat aja sebenarnya. Iya, bulking. Gede banget anjing. Ini so asik mau pindah so asik. Enggak Si paling stay. Iya, dia ceking ya. Iya. Ini si paling stay. Dari depan six pack, dari samping ada buncitnya. Ya, ini bulking bener. Tapi gila emang. Iya, makanya kan si paling stay. Strike-nya pakai kaki kiri gila. Keren tuh. Itu juga bismillah. Dan dia cadangan kan. Akuin lah bismillah itu. Ya ini tim lu mau juara pasti ada ugly win, pasti ada kayak gitu-gitu. Tapi feeling gue dia mempersiapkan, kritik ke dia kan selalu dari sisi defensifnya kan. Feeling gue sih dia mempersiapkan itu, entah dia ke Madrid atau di Liverpool. Dia emang sekarang progresnya, developnya adalah gue nggak mau cuman jadi right back yang jago attack doang. Gue mau jadi right back yang bisa defense juga. Mungkin makanya itu kenapa dia naikin fisiknya supaya bisa lebih. Kan dia juga tebakan lu dia stay apa cabut? Cabut lah. Cabut. Orang itu yang menaruh jersey-nya di pojok bukan dia, McAllister. Bukan dia kan yang naruh jersey-nya di pojok ini. Lo pada ngira kan dia kan yang naruh di pojok gitu. Enggak, bukan dia. Oh. Tapi si Mikas siapa? Taruh pojok apa sih? Oh gini. Kan dia buka baju. Terus kan ada fotonya yang dia bajunya di pojok itu kan. Dipojokin gitu, ditaruh gitu. Pojokin maksudnya? Ditaruh di pojok gitu lah ya, kayak mungkin buat ditaruh di pojok corner itu loh. Iya. Buat selebrasi. Bukan dia naruh. Udah. Tren pasti cabut. Pasti. Apa ya membuat pemain-pemain sekarang tuh nggak ada loyalitas itu? Menurut gue maksudnya lu bisa jadi one man club gitu. Ya sebenarnya yang bisa jadi Stevie G gitu. Menurut gua dari sisi klub juga harus dipertanyakan ya. Lu kan nggak bisa ngelihat dari si pembeli. Pembeli nggak ada masalah. Paham maksud gue ya, pembeli kan juga gini. Pembeli itu kan datang itu kan klub tahu dong. Misalnya di berita nih. Transfer. Iya, paham maksud gue. Berarti kan kenapa lu nggak diperpanjang? Kenapa lu nggak dinegosiasi? Kenapa gitu? Nah ini berarti kan klubnya harus dipertanyakan, bukan si pemainnya. Mungkin gitu. ego juga pemainnya. Sekarang kalau status free transfer lu nggak bisa nyalain. Kecuali statusnya dia masih kontrak. Kalau free transfer kan dia juga nggak oke gue bebas nih datang nih. Enggak, maksud gue Assalamualaikum. Gue lebih kepada pemainnya. Lu nggak mau pemain jadi, juga. Lu nggak mau jadi icon. Lu anak lu putra daerah. Lu jadi icon terwilayah. Iya kan. Lu pulang ke rumah. Lu pulang ke rumah, lu ke Liverpool nggak ada temen lu. Iya. Lu kerja nih di Spanyol misalnya di Madrid di mana kerja umur 35 lu pulang ke Liverpool siapa yang mau nemenin lu? Enggak ada ya. Itu tetap lampau. Gue jadi dia minggu Liverpool. Dia bawa Champions League udah, Premier League udah. Ya ini bukan masalah trofi gitu. Bukan enggak maksudnya enggak. Ini orang kan dianggap sebagai karena kan ini lama dari tahun 2018, sekarang udah 7 tahun maksud gue tuh. Scouser lah ibaratnya. Dia apalagi nilai plusnya Scouser. Ya Scouser. Jadi gue juga menyoroti Liverpool ya. Harusnya lu nggak dibiarin kontrak expiring 2 month, 3 month. Nah ini tambahannya ini Sen. Iya dong. Bukan ini tambahannya gini. Tambahannya adalah kan si Michael Eto'o baru masuk tahun ini lagi setelah Klopp cabut kan. Iya. Dia sempat keluar 2-3 musim lalu. Nah itu kan sebenarnya situasi transfernya si Liverpool sempat chaos tuh. Kayak kalau ingat dia ngebid Caicedo berapa, ngebid ini berapa, tapi nggak ada yang ini karena nggak ada sosok si Michael Eto'o sama Richard Hughes ini yang ngurusin sisi transfernya, perpanjang kontrak. Nah, si Edward dikasih PR di tahun pertama baru masuk lagi sebagai sporting director. Perpanjang nih ya emang udah berat. Jadi sebenarnya tinggalan sebelumnya sebenarnya yang salah. Cuma masa lu kan nyata nih depan muka lu nih pemain. Gitu loh, nyata. Anggap si Michael Edwards dan siapa tadi? Si Richard. Iya, masa enggak ada orang lain yang yang orang asli Liverpool misal ya. Misal dia tahu Trent yang bisa ngajak ngobrol dia atau yang punya nggak melulu harus punya kuasa kan bisa diingetin tuh Trent perpanjang. Oh iya sorry lupa gua. Iya, makanya ini masalah negosiasi. Lah iya, berarti kan buat Liverpool juga. Van Dijk 400.000 loh. Kalau dari gua lebih kepada trennya. Trennya pasti dia mintanya ketinggian pasti. itu. Cuman begini Pak Ole. Kan di situ ya jadi makanan turun juga pusing lah. Hari pertama masuk karena hari pertama masuk kita kasih job gampang, gak usah nyari pemain dulu, tapi perpanjang kontrak 3 pemain aja. Seneng dong dia. 3 pemainnya tricky. 3 pemainnya Trent, Salah sama Van Dijk. Minta gaji gede semua dan gak ada duitnya. Nah, bukan masalah gak ada duitnya juga. Yang 2 gak laku nih, yang 2 gak laku. Gak ada yang gak laku. Ini gak laku. Udah perpanjang aja lah. Gak laku aja, 2-2 gak laku. Yang 1 lebih laku, lebih seksi lah. Umur 25 Trent. Gak lah, Salah seksi banget anjing. Bukan dibanding untuk Salah paling Arab. Seksi lah. Iya, enggak buat yang lain enggak untuk majority klub Trent jauh lebih seksi lah. Van Dijk seksi gila. Itu ya enggak, cuman gini. Di saat harusnya problemnya adalah lo harusnya perpanjang yang paling muda dulu, yaitu Trent.
Karena tren kan problemnya gue mau diperpanjang tapi Van Dijk lu dapat berapa? Kan dia begitu terus. Iya. Salah ente dapat berapa gitu kan. Aja pemain bola tuh ngecek gaji tinggal di Google doang. Iya kan? Nah, tapi kita contoh kayak Haaland deh, kita balik ya. Haaland manajemen City cepet, baru 2 tahun jebret. Lalu kayaknya bagus. 500.000. Maksud gua 500.000. lu kan bayar sesuatu besar karena dia punya impact besar. Secara tidak langsung mungkin tren juga nggak dihargain dong. Nah iya makanya dong. Makanya kok tadi segini nih yang gua berikan kontribusi. Gua salah satu pemain yang paling konsisten cetak gol, dia juga Mason Mount nggak ada bedanya. Iya. Mason Mount begitu. 350 appearance dia. Dan yang harus dipikir sekarang gini lagi. Kenapa dia jauh lebih milih Spanyol? Yang pertama pajaknya juga. Lo harus pikir ya, pajak Premier League paling gila, 40%. paling gede. Emang bisa 40%. tahap. Dia dapat let's say 500.000 aja, dia cuma kalau di Madrid masuk kantong Madrid 300. kan punya negara. Nggak bayar pajak dong. Nah, enggak, gue tuh enggak ambil ke situ. Ya, nggak bayar pajak dong. Gajinya fresh masuk. Jangan fitnah-fitnah lah. Enggak, tapi kalau punya negara kan benar. Tapi kalau gue ngeliatnya gini, kalau gue ngeliatnya sebenarnya apapun keputusan yang diambil tren, gue ngerasa dia udah betul dari kecil dari akademi di situ kan, di yang di level elite dia udah 8 tahun berarti dari umur 17. Gue ngerasa 8 tahun itu udah cukup waktu yang lama dan menurut gue itu dia udah dapetin status legend menurut gue. Apalagi dia dapat 2 Premier League atau Champions League, konsisten di top performance berapa kali masuk final UCL, jadi kompetitor di liga Better than Steven Gerrard lah. Dan menurut gue dia udah dapat status legend. Asa achievement ya. Iya, iyalah. Apapun keputusannya dia dapat status legend dan menurut gua ada orang pada bilang, tapi kenapa dia free? Menurut gua tapi dia dari free udah ngehasilin Liverpool title selama 30 tahun. Duit. Iya. Oh, iya gua paham. Ini kan tapi makanya tapi ini ada kan pemain yang kayak gini nih, dia perpanjang Euro respect Lille. Dia perpanjang dulu sama Lille. Euro tuh kan harusnya udah habis, harusnya lu free transfer. Dia perpanjang dulu sama Lille biar MU bayar ke Lille. Tapi sekarang kan masalahnya Madrid tidak akan membayar tren kalau dia perpanjang kontrak. Madrid gila-gila, berarti kan dia gila-gila Madrid. Loh, ya makanya dia gila-gila Madrid. Betul. Dia gila-gila Madrid. Iya, Dan tren Madrid itu udah terjadi dari 3 tahun lalu. Dia udah ngincer nih pemain yang expiring, yang gua nggak perlu Madrid gua tahu caranya. Itu tekniknya Madrid. Bukan Mbappe aja. Alaba, Rudiger tuh salah satu pemain. Saliba juga diincar gitu, Sen. Iya, diincar gitu. Ente dapat wasit nih, ente dapat fulus, ente Champions League tiap musim. Siapa yang nggak maksudnya lanjutin tadi, maksud gua nih gua iniin sebenarnya apapun decision dia, kalau misalkan dia mau stay, nggak boleh disalahin dianya. Dia udah menurut gua udah legend di Liverpool, apalagi besok juara lagi. Kalau dia pindah ya dia mikirin diri sendiri. Karena bayangin pemain dari, kita harus akuin lah, Liverpool ini klub besar tapi dia bukan kayak MU di Inggris. Dia bukan pemain yang secara valuasi itu kalau di MU itu kan pasti pemain market value sangat naik tinggi gitu. Betul sekali. Bukan tim yang seperti itu. Dia tim yang bahkan dari dulu juga bukan begitu loh. Nah, Madrid ngasih hal-hal ya kayak persis kayak Beckham saat dia ke Madrid. Kalau Beckham mungkin momentum gak sih ketika dia memang mau dianya di drop sama si Sir Alex? Iya. Tapi lu lihat rutenya Beckham, dia dari MU ke Madrid, abis itu ke Milan, abis itu ke PSG. Itu udah ya kota model semua. Terus Ella Galaxy. Jadi menurut gua tren dia juga udah mikirin life after footballnya juga. Jadi kita juga menurut gua nggak bisa nyalahin. Yang gue salahin cuma free transfernya aja udah. Iya. Itu berarti board. Free transfer bisa terjadi dikarenakan dia belum deal dia bisa bikin deal. Ini terakhir ya sebelum kita tutup ya. Dia bisa bikin deal sama Liverpool. Lu ikat gue dulu. Nanti gue bilang sama Madrid untuk bayar. Dilepas Le. Madrid dilepas. Yang satu Euro. Gila-gila Madrid anjing. Yang satu Euro pemain 17 kayaknya bisikan Bellingham hasut nih orang nih. Enggak bisa disamain. Enggak bisa disamain Euro sama Lille kalau kecil gampang. Kalau misalnya Euro dia masih muda di cash in langsung. Kalau tren nih gue udah ngasih Premier League, gue udah ngasih Champions League, gue udah ngasih semuanya. Malah Euro sama tren, Euro ke Lille dan tren ke Liverpool, menurut tuh yang harusnya lebih respect siapa? Pamungkas ke Persija. Enggak. Bener aku namanya enggak. Harusnya yang salah tuh Liverpool. Iya, gue juga jangan Liverpool. Kontrak pertama yang di ACC itu adalah Trent Alexander-Arnold. Apa waktu di WA nomornya salah gitu? Bisa jadi masuk nih. Guys, tolong tulis kolom komen pendapat kalian soal Trent Alexander-Arnold. Nih kalau enggak, soalnya ini semua kita
isinya pendapat pribadi nih. Kalau nggak salah selesai ntar. Van Dijk tuh 400.000 loh Pak Oleh. Sekarang yang baru. Sekarang. Gila. Enggak, coba cek. 400. Yang baru nggak tahu berapa. 400. Salah aja kan baru 3,5 kasih ini, kayaknya nggak lebih dari itu. Van Dijk udah bilang termahal. Van Dijk udah dicap Serius? termahal. Udah dibilang, gue juga Nggak kaget. laku, karena nggak laku maksudnya. Makanya gimana kebayang nggak kalau misalnya lo tren berapa? 500, 600. Iya. Kan tren pasti mau di atas ya. Yang paling gede Haaland sekarang 500, mau ngalahin Haaland. Nah, itu dia makanya. Oke guys, itulah review game week 33. Akan ada midweek sebenarnya. Nanti kita bahas di preview kali ya. Insyaallah. Ada midweek banyak game main, Arsenal main, Nottingham main. Cuma 4 tim sih. 4 Villa, game. 4 game. Sama City 4 ya kan? game. Nanti kita bahas di hari Kamis. Gue Oleh, ada Karim, Bang Gundo dan Basya pamit. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Baru nambahin nih juara tim drop.